Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua, sahabat petani Indonesia. Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Kita lanjutkan lagi nih, belajar bersama kita memahami tentang pupuk. Nah, di episode sebelumnya kita sudah mempelajari sampai unsur makro sekunder ya. Nah, jadi yang termasuk unsur makro sekunder atau dalam istilah 4 silinder sempurna itu sayur mayur ya. Jadi dibutuhkan sekali karena dia mengandung serat-serat, yaitu kalsium, magnesium, dan sulfur. Ya kawan-kawan, bisa kita baca dengan jelas. Nah, jadi kalsium itu berfungsi untuk mengaktifkan pembentukan bulu-bulu akar serta menguatkan batang, membantu keberhasilan penyerbukan. Itu fungsi kalsium. Berarti dia sangat bersinergi dengan fosfor ya. Sekali lagi, kalsium sangat bersinergi dengan fosfor. Nah, itu gejala kekurangannya ya, bisa kita lihat. Kemudian magnesium. Fungsinya adalah membantu pembentukan klorofil, lemak dan gula. Berperan dalam transportasi fosfat pada tanaman. Nah, ini ya. Sebenarnya bisa kita bahas. Jadi dia bersinergi juga dengan nitrogen. Ya. Karena klorofil, hijau daun, itu identik dengan nitrogen. Ya, adanya di daun. Kemudian sulfur atau belerang. Itu fungsinya membantu pembentukan bintil akar dan pertumbuhan tunas baru. Membantu pembentukan asam amino dan protein. Lagi-lagi ini bersinergi dengan fosfor ya. Sulfur bersinergi dengan fosfor. Nah, itu gejalanya ya. Gejala kekurangan fosfor seperti yang bisa kita lihat, pertumbuhan tanaman lambat, kerdil, berbatang pendek, kurus, daun berwarna pucat, tulang daun hijau pucat. Itu ciri gejala kekurangan sulfur. Kemudian mangan. Mangan termasuk unsur mikro. Ya, ingat ya di video pertama kawan-kawan. Mangan, besi, zinkun atau seng itu masuk ke unsur mikro ya, atau unsur penyempurna, susu lah kalau dalam istilah 4 elemen sempurna ya. Nah, mangan fungsinya buat apa tuh? Membantu proses fotosintesis dan berperan dalam pembentukan enzim-enzim tanaman. Fotosintesis terjadi di daun ya. CO2 dari udara, air, makanan serta dari tanah diproses menjadi makanan di dalam daun ya. Nah, ini fungsi daripada mangan ya. Jadi proses pembentukan makanan di daun itu dibantu sekali oleh unsur mangan. Nah, itu ciri kekurangannya. Selanjutnya yang ke-8 adalah zinc ya, atau seng. Unsur pupuk bernama zinkun ini berfungsi untuk membantu pembentukan auksin, klorofil, dan karbohidrat ya. Auksin, sitokinin itu dibutuhkan dalam pertumbuhan ya. Klorofil itu hijau daun, dan karbohidrat itu adalah zat gula atau zat makanan. Nah, itu cirinya. Oke kawan-kawan ya. Nah, ini sampai ke 8. Kita coba lanjut. Nah, unsur mikro yang selanjutnya yaitu boron. Kemarin unsur mikro itu ada 6 ya. Besi, Fe, mangan, zinkun, seng, boron, kufrum, dan molibdenum. Nah, ini di kawan-kawan. Kita pahami bersama, kita pelajari bersama fungsi dan gejala kekurangannya. Untuk boron, fungsinya membawa karbohidrat ke seluruh jaringan tanaman, merangsang tanaman berbunga, dan membantu proses penyerbukan. Jadi boron ini bersinergi dengan kalium dan fosfor. Karena kalium membantu pengangkutan makanan ya,
berarti dia bekerja sama juga. Untuk merangsang tanaman berbunga, berarti dia bersinergi juga dengan fosfor. Nah, ini saya sempat memakai ini untuk tanaman pisang saya berupa borat ya. Borat itu kandungan boronnya cukup tinggi ya. Dan itu saya lihat reaksinya bagus kepada tanaman. Kemudian unsur mikro saja adalah kufrum ya, dengan lambang Cu, berfungsi untuk membantu pembentukan klorofil dan sebagai komponen dalam pembentukan enzim tanaman. Nah, klorofil lagi di daun lagi, jadi hampir sama tadi dengan unsur zinc ya, unsur zinc atau unsur seng. Jadi saling keterkaitan antara satu unsur dengan unsur yang lain. Dan yang terakhir, unsur mikro adalah molybdenum, berfungsi untuk mengikat nitrogen bebas di udara untuk pembentukan protein. Nah, itu ciri dan gejala kekurangan ya, bisa kita pelajari dan bisa kita lihat bersama-sama. Oke? Gimana kawan-kawan? Ya. Ini kami rasakan penting sekali. Sehingga nanti akan berkelanjutan kepada aplikasi kita ketika akan melakukan pemupukan. Terus juga kita bisa membaca tabel kandungan pupuk yang ada di sebuah merek pupuk tertentu. Nah, biasanya unsur-unsur makro sekunder dan mikronya itu dicantumkan. Nah, kalau kita tidak memahami fungsi dari unsur tersebut, ya kita tidak akan tahu untuk apa penggunaan unsur tersebut, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Semisal pupuk Pons K+ dengan pupuk NPK Mutiara. Nah, itu kan bisa dilihat kandungan-kandungannya. Oke. Untuk season ini kami rasa cukup ya. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan dengan season atau materi berikutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa bantu kembangkan channel kami dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga kebaikan Anda mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.